Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 4 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah hanya satu ya, yaitu bahwa kalian harus dapat menguraikan isi dan dampak dari perundingan serta di mana perundingan itu dilaksanakan. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian Renville, ketiga perundingan Rumroyen, dan yang keempat pertemuan Meja Bundar. Nah, pada pertemuan yang lalu kan kita mempelajari tentang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik, sekarang melalui perjuangan diplomasi. Nah, jadi selain perjuangan fisik, para pahlawan negara juga berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui diplomasi ini berlangsung terutama melalui berbagai perundingan dengan Belanda. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perundingan Rumroyen, kemudian pertemuan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, dan menghasilkan kesepakatan tentang status kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil dari perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi, Belanda Wim Semmerhorn sebagai ketua delegasi, dan Inggris diwakili oleh Lord Killaren sebagai mediator perundingan. Lalu apa hasil perundingannya? Hasil perundingan antara lain Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, itu hasil dari perundingan. Kemudian apa dampaknya? Dampak bagi negara Indonesia. Pertama, Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet. Kemudian yang kedua, muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menganggap hasil perundingan merugikan Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama kapal perang Amerika Serikat yang digunakan sebagai forum perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dan dari Komisi Trilateral sebagai perantara, yaitu negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Kemudian Indonesia diwakili oleh Amir Sarifuddin Harahap sebagai ketua delegasi. Belanda mewakilkan pada Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Kemudian dari KTN, Komisi 3 Negara, Frank Porter Graham dan Richard Kirby sebagai mediator perundingan.
Nah, dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda menunjuk seorang Indonesia bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasi. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo merupakan strategi Belanda yang menyatakan bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri dan bukan masalah internasional yang membutuhkan campur tangan negara lain. Lalu apa isi dari perjanjian Renville tersebut? Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang keempat atau yang kelima, yang keempat ya, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kemudian Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Nah, itu adalah isi perjanjiannya. Lalu apa dampaknya? Nah, dampaknya wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Agresi artinya penyerangan besar-besaran ya. Kemudian Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Ini dijalankan oleh Sapruddin Prawira Negara. Kemudian selain dari itu dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya. Selama agresi militer Belanda II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Akan tetapi propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Nah, itu perjanjian yang kedua. Yang berikutnya adalah perundingan Rumroyen. Nah, untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948, menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda dihentikan. Kemudian Indonesia yang segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Merely Cochrane. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan Perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Indis, Jakarta. Para delegasinya terdiri dari Indonesia, Mr. Muhammad Rum, kemudian Belanda, Dr. J.H. van Rooyen, kemudian dari UNCI, Merely Cochrane sebagai mediator perundingan. Kemudian hasil dari kesepakatannya bahwa pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan perang gerilya. Kemudian bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag.
Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Nah, barulah diplomasi yang berikutnya, yang terakhir, yaitu pertemuan meja bundar atau yang sering kita sebut adalah KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, di mana KMB itu diadakan? KMB diadakan di Den Haag, negeri Belanda, tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Berhasil mengakhiri konflik fisik antara Indonesia dan Belanda. Para delegasinya, Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Belanda J.H. van Marseven. Kemudian dari BFO diwakili oleh kemudian ada BFO, yaitu suatu badan yang merupakan kumpulan negara-negara dengan negara-negara bagian bentukan Belanda. Kemudian dipimpin oleh Sultan Hamid II sebagai ketua delegasinya. Yang delegasi berikutnya adalah UNCI yang diketuai oleh Sirit Sili sebagai ketua delegasi. Apa hasil pertemuan itu? Hasilnya adalah bahwa Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Kemudian yang kelima, RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Lalu apa dampaknya KMB ini bagi Indonesia? Dampak yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Kemudian yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Yang terakhir, negara Indonesia berubah menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Itulah keempat perundingan dan perjanjian yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya yaitu uraikan isi dan dampak dari perundingan serta di mana perundingan itu dilaksanakan. A. Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyen, dan Pertemuan Meja Bundar atau KMB ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Dengan demikian, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.